Halo warga nobar yang sudah capek kerja seharian tapi gajinya cuma numpang lewat bayar cicilan. Kayak apa kabarnya bebuhan gaji UMR gaya Sultan? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action tahun 2025 terbaru yang dibintangi Dave Bautista. Itu tuh si Drax GOTG, atau yang tua-tua sih kenalnya dia Batista Smackdown yang badannya segede lemari. Nah, kali ini sebuah film yang cocok kesan menemani pian pas lagi pusing melihat kelakuan bocil zaman now yang makin hari makin di luar nurul. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Trap House. Di awal film, kita akan berkenalan dengan dua ayah-ayah yang terlihat seperti sedang perjalanan piknik. Yang botak namanya Dedi dan yang sebelahnya bernama Utuh. Sepanjang perjalanan, Dedi curhat pada Utuh tentang anaknya yang bernama Budi. Setelah istrinya meninggal, Dedi baru menyadari bahwa ia telah gagal menjadi seorang ayah. Selama ini, ia hanya kerja tanpa memikirkan tumbuh kembang anaknya. Inilah si Budi, anak dari Dedi. Setelah ngedrift, dia yeping gak kelar-kelar karena tadi Dedi nyembunyiin kunci mobilnya. Untung aja dia punya kunci serep. Di tempat itu terlihat juga teman-teman sekolah Budi yang bernama Danny, Kyle, Yvonne, dan Jesse. Perlu warga nobar ketahui, orang tua mereka ini bekerja menjadi satu tim yang sama. Tim apakah itu? Mari kita kembali ke Dedi dan Utuh. Akhirnya tempat tujuan Dedi dan Utuh sudah di depan mata. Utuh pun ke bagian belakang van untuk menyiapkan timnya, tim Mawar. Do it. Yeah. Showtime. Ternyata Dedi tergabung ke dalam tim Mawar, tim terbaik yang dimiliki oleh DEA, agen rahasia BNN-nya Amerika yang tak kalah kuat dibanding CIA dan MI7. Tim Mawar ini terkenal tak pernah sekalipun gagal menjalankan misinya, dan kini mereka kembali beraksi membongkar terowongan jalur perdagangan garam Cina terbesar se-Meksiko yang ada di bawah sebuah pom bensin. Go time. Oh man. Semua berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Tapi sialnya, mereka baru menyadari bahwa terowongan itu ternyata hanya jebakan karena ada bom di terowongan itu. Go back, Joe! Shit! Danny! Untung saja mereka semua selamat dari ledakan itu, tapi tiba-tiba Shit was tighter than a nugget. untuk pertama kalinya tim Mawar gagal menjalankan misinya, dan salah satu anggota tim Mawar yang bernama Manny, ayah dari Jesse, gugur dalam misi itu. Can Jesse Padilla please come to the office? What happened? Malam harinya, Budi dan teman-temannya menemani Jesse yang sedang galau. Mereka setia menemani Jesse agar ia bisa kembali kuat. Persahabatan mereka ini tak perlu diragukan lagi karena mereka selalu bersama sejak masih PAUD.
Budi yang baru saja pulang langsung dimarah-marahi oleh ayahnya karena nggak bales chat WA. Dedi sangat khawatir pada Budi, ia takut ada apa-apa karena situasi sedang tidak terkendali. Mendengar itu, Budi pun minta maaf karena ia tadi fokus untuk menemani Jessie. Dedi lalu menambahkan bahwa Budi tak boleh lagi menemui teman-temannya sesama anak tim Mawar. Apapun alasannya tidak akan ia terima demi keamanannya. Mendengar itu, emosi Budi jadi naik. Ia tak terima dengan keputusan ayahnya karena sahabat adalah segalanya. Pagi menjelang terlihat Dedi yang sedang memberikan pidato penghormatan saat takziah almarhum Mani di gereja. Ia memuji Mani sebagai pria terbaik, ayah yang hebat dan panutan bagi semua orang. Ia pun bertekad dan meyakinkan kalau DEA akan memberikan yang terbaik untuk keluarga Mani. Sementara itu, bos besar kartel bernama Benito sedang marah-marah karena DEA sudah mengetahui gerak-gerik mereka dalam bisnis garam Cina. Benito curiga ada anak buahnya yang jadi pengkhianat dan membocorkan informasi ke DEA. Salah satu yang ia curigai adalah orang ini. Ia bernama Khalif karena Khalif K-nya ia diberi pilihan mengaku kalau dia adalah informan atau menghabisi kakak sepupunya yang juga bekerja di sana. Khalif terdiam sejenak dan tak lama kemudian pun langsung. Hari berganti, Budi yang sedang di sekolah mendapat tugas dari gurunya untuk mencari pasangan untuk praktek biologi, mata pelajaran kesukaan Budi. Saat mencari pasangan, matanya langsung tertuju ke Siti, murid baru yang sepertinya bisa diajak berbagai macam praktek. Malam harinya, Khalif menemui Dedi dan Utuh di warungnya Mas Yono. Siapa sangka ternyata dia benar-benar informan yang disewa oleh DEA untuk memata-matai bisnis Benito. Di sana, ia meminta berhenti sebagai informan karena Benito mulai mencurigainya dan ia tidak mau kehilangan orang terdekatnya lagi. Sebagai informasi terakhir, ia memberitahu bahwa Benito merekrut seseorang bernama Natalia. Katanya, ia adalah orang yang paling ditakuti, bahkan CI dan FBI pun tak berani menyebut namanya lagi. Hari berikutnya, Budi yang mau pulang dikagetkan oleh Jessie yang berpamitan ke teman-temannya. Ternyata semua janji-janji DEA cuma pret, tak ada sedikit pun bantuan yang turun ke keluarganya. Untuk bisa makan sehari-hari saja, ia kesusahan, ditambah lagi semalam ibunya tiba-tiba jatuh sakit sehingga ia terpaksa berhenti sekolah untuk jadi driver Shopee Food. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Budi kemudian protes ke ayahnya karena udah kayak pejabat banget. Dedi pun menjelaskan bahwa juga kecewa pada DEE karena hanya mengirim beras premium seharga 60.000 per kilo. Selain itu, ia sudah menyiapkan link Kitabisa untuk menggalang dana dari anggota tim Mawar karena ia juga tidak tahu kemana uang pajak yang selama ini mereka keluarkan dan kemana uang hasil rampasan yang selama ini disita. Tak lama kemudian, Utu menghubungi Dedi dan memberitahu bahwa polisi lokal baru saja menggerebek sebuah trap house, yaitu istilah untuk rumah tempat transaksi garam Cina. Mendengar itu, Dedi pun langsung bergegas ke sana karena lokasinya tak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Sesampainya di sana, Dedi langsung menyelidiki tempat tersebut bareng si Utuh. Sementara itu, Budi yang sedang berkeliling tanpa sengaja melihat setumpuk uang hasil rampasan di trap house itu. Dari ekspresinya, terlihat si Budi ini seperti sedang merencanakan sesuatu. Budi lalu lanjut ikut ayahnya ke kantornya karena temuan yang ayahnya dapatkan di trap house harus segera diselesaikan saat itu juga. Ternyata, trap house itu merupakan salah satu rumah milik Benito yang digunakan untuk transaksi. Mendengar itu, Budi semakin yakin dengan rencananya. Ia kemudian diam-diam mengumpulkan informasi dari kantor ayahnya itu. Malam harinya, Budi mengumpulkan gengnya untuk menyampaikan rencananya. Ia punya ide, daripada uang di trap house cuma jadi mubazir, mending dirampok aja. Hasil dari rampokan itu nanti bisa digunakan untuk membantu ekonomi keluarga Jessie.
Awalnya, Kyle dan Yvonne ragu karena hal itu sangat berbahaya dan bisa membuat mereka dipenjara. Namun Danny setuju karena ia memiliki akses ke perlengkapan latihan DIA milik ibunya. Akhirnya, dengan modal nekat dan solidaritas untuk Jesse, mereka semua setuju. Sementara itu, Khalif kembali ke warungnya Mas Yono. Dedi dan Utuh pun jadi kaget karena katanya dia sudah tak mau lagi jadi informan. Dengan wajah ketakutan, ia berusaha menyampaikan sesuatu pada mereka, namun tiba-tiba di ruang interogasi, Dedi langsung bertanya siapa Natalia dan apa yang ia rencanakan. Karena sudah terpojok, orang itu pun memberikan informasi bahwa Natalia datang ke kota tersebut untuk mencari mata-mata dalam organisasi mereka. Selain itu, ia juga bertugas untuk menghabisi seluruh anggota DEA, terutama tim Mawar beserta semua anggota keluarganya. Di tempat lain, Budi dan gengnya ternyata sedang bersiap untuk menjalankan misi pertamanya, yaitu merampok treehouse yang dijaga oleh John. Di tengah persiapan itu, Dedi menelpon untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Setelah itu, ia dan gengnya pun berangkat dan mulai beraksi. Cody, clear! It's us! Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi itu sekaligus melumpuhkan John. Tapi sialnya ternyata uang yang mereka dapatkan hanya 250.000 dikurangi tadi sebelum berangkat mereka jajan cilok 60.000. Sebagai pemimpin di geng itu, Budi menenangkan timnya dan menjelaskan bahwa di trap house berikutnya pasti mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan bisa segera membantu Jesse. Sementara itu, Benito yang baru saja mendapat laporan kalau trap house-nya dirampok justru dibuat kebingungan. Para perampok menggunakan peralatan yang sangat canggih, tapi yang diambil cuma uang receh. Ia pun meyakini bahwa ini adalah ulah dari DEA yang sengaja mempermainkannya, apalagi setelah ditemukan helm khusus milik DEA di trap house-nya. Pagi harinya, DEA yang dipimpin oleh Dedi pun juga kebingungan siapa yang melakukan ini. Mereka dengan mudah berhasil menaklukkan trap house yang selama ini mereka incar, tapi juga ada properti milik DEA di sana, padahal tak ada di antara mereka yang berangkat untuk beraksi. Di tempat lain, Budi melanjutkan misinya yang lain mendekati Dek Siti. Siti curhat bahwa ia datang ke kota itu cuma sama ibunya karena sejak kecil ia tak pernah punya sosok ayah, sehingga ia merasa nyaman jika ada cowok yang menemaninya. Mendengar itu, Budi jadi makin bersemangat punya teman praktek biologi seperti Siti. Singkat cerita, geng Budi mulai menyusun rencana untuk misi berikutnya, yaitu membegal Icang, drivernya Benito, yang hari itu bertugas untuk membawa uang untuk transaksi garam Cina senilai ratusan juta rupiah. Setelah rencana sudah matang, mereka pun langsung beraksi. I got the keys! ¡Chinga tu madre! Bingo! Move! I got this! I got you, you old son of a bitch! Fortnite!
Tak disangkanya para bocil itu kembali berhasil menjalankan misinya dan Icang pun berhasil ditumbangkan. Sesuai prediksi, mereka mendapatkan uang ratusan juta. Sementara itu, ternyata Icang menyerahkan diri ke kantor DEA untuk meminta perlindungan. Ia takut dibunuh Benito karena kehilangan uang setoran. Icang mengaku bahwa orang-orang yang merampoknya masih seperti bocil, tapi mereka menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Di tempat lain, Benito semakin frustasi. Ia memaksa Natalia untuk segera menangkap tim Mawar karena benar-benar meremehkannya. Tapi Natalia terus menegaskan padanya bahwa yang melakukan ini semua bukan DEA dan ia akan segera menemukan orangnya. Benito tak peduli siapapun itu, ia harus segera dihabisi. Quiero los nombres de todos los de la DEA. Tú me lo vas a tener. ¡A sus mascotas! ¡Atrápalos! Hari berganti, Budi kembali ke misi utamanya untuk mendekati Dex City. Karena ia tahu Siti punya cita-cita untuk hiking, ia pun mengajak Siti untuk naik Gunung Kemukus. Sesampainya di puncak, hati Dex City bergetar karena apa yang ia impikan selama ini tercapai. Ditambah lagi, Budi menyatakan cinta dan meminta Siti menjadi partner praktek biologi selamanya. Tak perlu pikir panjang, Siti langsung mengiyakannya dan mengajak Budi mendaki gunung yang lain untuk tugas praktek IPA-nya. Sementara itu, Dedi dan timnya sedang mempelajari rekaman CCTV perampokan yang dilakukan oleh anaknya, Budi dan gengnya. Dedi mulai curiga bahwa ada orang dalam yang melakukan aksi itu. Tak lama kemudian, salah satu anggota tim Mawar datang membawa informasi tentang lokasi terowongan baru milik kartel Benito. Mendengar itu, Dedi dan timnya langsung bergerak karena mereka tak mau melewatkan kesempatan sekecil apapun itu. Mereka akhirnya sampai di ujung terowongan. Perlahan mereka maju untuk mengetahui ada apa di balik terowongan itu, tapi tanpa diduga, Natalia sudah memasang banyak kamera di sana dan berhasil mengambil foto wajah para anggota DEA. Dengan begitu, Natalia pun dapat dengan mudah mendapatkan seluruh data mereka, termasuk anggota keluarganya. Beberapa hari kemudian, kantor DEA dibuat heboh karena ada dana masuk dari hamba Allah di donasi Kitabisa untuk keluarga Jesse. Bahkan nilainya sampai ratusan juta rupiah. Mereka sangat senang mendapat berita ini, tapi yang membuat mereka bingung dan merasa janggal adalah mereka tak pernah membagikan link donasi ini kemana-mana selain sesama anggota tim Mawar. Di tempat lain, Budi dan gengnya sedang video callan sama Jesse. Mereka ikut senang Jesse dapat sumbangan banyak banget dan pura-pura nggak tahu apa-apa, padahal sebenarnya itu adalah uang mereka. Setelah Jesse menutup teleponnya, Budi langsung mengajak gengnya untuk merampok lagi. Mendengar itu semua, anggota gengnya tidak setuju karena mereka sudah tidak butuh uang lagi. Budi pun menjelaskan bahwa bukan untuk Jesse lagi, tetapi untuk mereka sendiri. Alasan itu membuat Denny semakin marah karena menganggap Budi terlalu serakah. Namun tiba-tiba, sementara itu, Dedi terus mempelajari rekaman CCTV para perampok. Setelah melihat dengan lebih detail, ia merasa sangat familiar dengan gerak-gerik salah satu perampok. Sejak itu, ia pun mulai semakin gelisah karena ia curiga salah satu pelakunya adalah Budi, anaknya sendiri. Kembali ke Budi dan gengnya, Denny sudah dibawa ke rumah sakit dan ia didiagnosa mengalami gagar otak. Tak lama kemudian, Dedi sampai di sana untuk memastikan kondisi anak dan teman-temannya masih terkendali. Ia lalu menanyakan apa penyebab Denny gagar otak. Budi kebingungan menjawab dan akhirnya menjawab asal bahwa Denny terpeleset saat main layangan. Mendengar jawaban anaknya yang tidak meyakinkan membuatnya semakin yakin bahwa Budilah pelaku perampokan. Karena ia sempat melihat ada pelaku perampokan yang terbentur cukup keras sampai pingsan. Malamnya, saat Budi menemani Denny yang sedang dirawat di RS, Denny menasihati Budi agar sesekali mau mendengar ayahnya. Ia yakin bahwa Dedi selama ini sangat overprotective pada Budi karena sangat menyayanginya. Dedi hanya takut kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa setelah istrinya meninggal.
Sementara itu, Dedi mulai menyusun rencana baru untuk misi tim Mawar berikutnya, yaitu melakukan OTT ke anak buah Benito yang bernama Mang Tobi. Loh saya, selama menyusun strategi itu, ia merasa tidak tenang. Bukan karena misi itu adalah misi paling berbahaya yang pernah DEA lakukan, tapi karena ia terus-menerus kepikiran anaknya. Bisa saja Budi akan turun lebih dulu ke lapangan untuk merampok transaksi itu, dan ia tak mau kehilangan satu-satunya anggota keluarganya yang masih tersisa. Dan ternyata apa yang ditakutkan Dedi benar-benar terjadi. Terlihat hanya Budi dan Kyle yang juga sedang menyusun strategi untuk merampok Mang Tobi. Sementara yang lain sudah tak mau lagi bergabung karena selain sudah tak berfaedah, mereka juga terlalu takut pada kekuatan Mang Tobi yang sangat barbar. Iya dong. Tak lama kemudian Budi ditelepon oleh Siti. Ternyata Ibu Siti mengajak Budi makan malam di rumah mereka karena ia ingin mengenal calon mantunya dengan lebih dekat. Tapi karena jadwalnya bentrok dengan ia merampok, ia pun meminta untuk pertemuannya diundur. Dan sebagai permintaan maaf, ia akan menyambut Siti dan ibunya di rumahnya saja bersama ayahnya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Budi dan Kyle sudah bersiap menunggu Mang Tobi. Begitu juga dengan tim Mawar. Tak lama kemudian Mang Tobi pun datang dan mereka langsung beraksi. There they are. Tak disangkanya Budi berhasil menaklukkan Mang Tobi dan membawa kabur truknya. Sementara itu, Dedi terlihat masih syok saat mengetahui dengan mata kepalanya sendiri bahwa yang melakukan itu semua adalah anaknya. Ia punya kewajiban mengamankan barang bukti, tapi ia juga punya kewajiban menjaga keselamatan anaknya, sehingga ia pun membiarkan anaknya kabur tanpa seorang pun tahu siapa pelakunya. I'm not okay, Cody. I'm sorry. Okay, I'm sorry. God damn it! Sesampainya di tempat persembunyian, Budi sudah tak sabar mengambil uang yang ada di truk itu. Tapi saat dibuka, ternyata No way. This is worth it all. $1 million. isi truk itu ternyata bukan uang, melainkan garam Cina yang ratusan miliar. Budi sangat kebingungan dan akhirnya hanya membawa pulang gantungan kunci berlogo kartelnya Benito. Hari berganti dan acara yang ditunggu-tunggu Budi pun tiba. Tepat setelah semua sudah siap, Siti dan ibunya datang, dan siapa sangka ternyata ibunya Siti adalah Natalia. Ray, this is my mother. Hi, Ray. Hey, how are you? Call me Lydia. Lydia. Budi dan Dedi tidak menyadari siapa yang ada di hadapan mereka. Acara itu pun tampak berjalan dengan lancar dan intim tanpa ada sedikit pun yang mencurigakan. Hingga saat Siti pamit ke toilet, ia mulai beraksi. Acara lalu berlanjut dengan lancar, bahkan tak ada tanda-tanda sedikit pun masalah. Looks like you're doing a great job with him. That great heart. Friends. You know, your family. Yeah. Right. Cheers for Salud. that. Yeah, I hope so. Malam semakin larut dan ternyata masalah dimulai dari rumah sakit tempat Denny dirawat. Tak lama kemudian Siti menelpon Budi. Ia berterima kasih telah disambut dengan baik. Tapi itu masih kurang karena ia meminta agar truk yang dibawa Mang Tobi harus segera dikembalikan atau Denny akan ia habisi secara perlahan. Be here with our beer truck within 2 hours or Denny dies. Daddy? Cody, don't come over here again.
Sementara itu, pasukan anak buah Benito ternyata diam-diam berusaha menghabisi Daddy yang sedang tertidur lelap. Untung saja Daddy masih selamat. Ia yang menyadari anaknya tak ada di sana lalu langsung meminta Utuh untuk memastikan keamanan Danny dan anaknya yang mungkin sedang menemaninya. Sialnya, ternyata Utuh sedang di sana karena Danny baru saja diculik oleh anak buah Benito. Di tempat lain, Budi sudah sampai di lokasi pertemuan membawa seluruh garam Cina yang sebelumnya ia rampok. Di momen itu, Budi menyatakan kekecewaannya pada Siti yang ternyata telah mempermainkannya. Siti pun menjawab bahwa sebenarnya ia masuk ke sekolah itu hanya untuk mengamati dan mempelajari lebih dekat seluruh keluarga anggota tim Mawar. Setelah itu, ia yang akan mengatur seluruh strategi yang akan dijalankan oleh ibunya dan Benito. Ia pun memberitahu bahwa Siti S-nya adalah Samidi. Loh! Mendengar itu, Budi yakin bahwa mereka tak bisa diajak bernegosiasi dan pasti akan tetap menghabisi seluruh keluarganya. Maka dari itu, ia pun langsung meledakkan gudang itu dengan bom yang telah ia siapkan. Sialnya, bom yang ia buat gagal meledak. Ia pun kini hanya bisa pasrah, tapi tiba-tiba di dalam terowongan, Natalia hampir saja menghabisi Budi. Beruntung, Daddy tiba tepat waktu dan menembak Natalia terlebih dahulu. Melihat kejadian itu, Siti langsung melarikan diri. Tapi tanpa diduga, ternyata Daddy melakukan itu untuk menyelamatkan Budi dari masalah hukum yang lebih besar. Ia membuat Budi seolah-olah adalah korban dan meminta Budi mengatakan bahwa ia dan Danny dipukuli, kemudian diculik dari rumah sakit dan dibawa ke tempat itu. I love you, Cody. I love you, son. Hari berganti, terlihat kini Daddy dan Budi sudah sangat akrab. Dan untuk pertama kalinya, Daddy merasa berhasil menjadi seorang ayah. Sementara itu, ternyata kini Siti sudah resmi jadi bos di kartelnya Benito dengan nama baru Surti. Misi pertamanya adalah menghabisi seluruh keluarga tim Mawar. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Komunikasi di keluarga itu penting, biar nggak saling seujon dan salah paham. Lihat si Daddy dan Budi, bapaknya ngira anaknya polos, anaknya ngira bapaknya cuman jualan asuransi. Sekalinya hungang, ternyata bapaknya agen di IE, anaknya perampok. Kacau. Coba amun ngobrol dari dulu, kada pacang hendak saling bunuh. Sama ibaratnya kakak kaya bebuhan pian di hadapan abah mama ngangguk-ngangguk nurut, padahal di belakang pian simpan segudang rahasia kelam. Giliran kena masalah di luar baru nangis-nangis pulang ke rumah minta tulung. Jangan jadikan orang tua pemadam kebakaran untuk masalahmu haja nangai. Gim. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono tolongin dong passwordnya. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.